wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir pribadi khususnya, juga para santri putra juga santri putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul kembali bersama, yang insyaallah puasa di hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Allah berikan rezeki untuk kita semua, ilmu yang manfaat, barakah dunia sampai kepada akhirat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua, guru-guru kita semua, terkhususnya guru tercinta kita Abuya Ki Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi, mata'anallahu bituli hayatihi wa hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillahi al-muwaffiqi lil ula, hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Ba'da an ata bil basmalati thana bil hamdalat iktidaan bil kitabil aziz wa amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu an yuhmadah. Wa akhrajat Dailami marfu'an, innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyuthiba hamiduhu wa ja'ala alhamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dhukhran. Wa fil badril munir anhu alaihi salam, hamdullahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa afdalul mahamidi an yaqula alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lima warada annallaha lamma ahbata Adam ilal ardi faqala ya rabbi allimnil makasib wa allimni kalimatan tajma'u li fihal mahamid. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi an qul thalathan inda kulli sabahin wa masa'in alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walihadza law halafa insanun liyahmudunallaha bima jami'il mahamid falyakul hadza. Dikatakan oleh musannif, ya, beliau memulai kitabnya dengan hamdalah. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula, hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Ya. Dan setelah sampai kepada kalimat tersebut, ya, beliau memulai kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, terus dengan dengan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Halnya beliau iktidaan bil kitabil aziz. Apa iktida? Mengikuti, ya, sebagaimana Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala
yang diturunkan yang diwahyukan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa kepada kita agar kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan halnya musannif, ya, pengarang kitab ini, beliau mengamalkan daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu an yuhmada. Allah itu senang, ya, cinta untuk dipuji oleh para hambanya. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang kita amalkan adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik kita mendapatkan nikmat ataupun kita tidak mendapatkan nikmat, tapi sebetulnya kalimat tidak mendapatkan nikmat ini sangat tidak layak sekali, sangat tidak pantas sekali untuk kita ucapkan. Paham? Karena apa? Kita ini setiap detiknya itu, kita sadari atau tidak kita sadari, kita akui ataupun tidak kita akui, kita ini selalu diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan antum menilai atau antum menyampaikan sama teman, nikmat dari mana? Ya, saya puasa tadi berbuka cuma pakai nasi, garam sama minum air putih doang. Lah kamu makan bukanya sebelum buka puasa, sebelum minum air putih makan kurma. Kurmanya kurma ajwa lagi. Ya, kurma mahal ente makan. Ya. Udah gitu minumannya bukan air putih dulu. Ya, yang manis-manis, es teler durian, ya gak? Ya, ana minum air putih, ente minumannya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Udah gitu makan nasi bukan lauknya garam ente. Ya, ana lauknya garam. Ente lauknya ayam bekakak. Ya, nasinya nasi biryani. Ente syuf, ente lihat ana nikmat dari mana? Gitu misal gitu ya. Nah, berarti kita harus belajar ya apa itu yang dikatakan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan itu sebetulnya. Ya. Kalau orang paham dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ya kita bisa berpuasa pada hari ini itu udah nikmat banget. Berapa banyak orang yang tidak berpuasa? Contoh seperti itu. Ya, kayak antum bisa sholat berjamaah, udah nikmat sekali. Berapa banyak orang yang tidak sholat berjamaah, atau bahkan tidak sholat sama sekali? Berarti nikmat. Ya. Jadi nikmat itu tidak diukur dengan seperti tadi yang Al-Fagir contohkan itu. Ya, kamu bisa makan nikmat yang enak, minum yang enak, yang Masya Allah. Sedangkan aku makananku seperti itu. Bukan dinilai dari segi nilainya, bukan itu. Ya, nikmat itu. Seperti apapun itu nikmat, ya, yang kita dapatkan baik sedikit atau terlebihnya banyak, itu tetap adalah nikmat. Begitu. Ya, jadi apapun keadaan, kondisi, situasinya yang kita hadapin atau kita alami selama kita hidup ini, ya kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keadaan kita itu senang, gembira ataupun bahkan mungkin sedih, gelisah, susah, sumpek, tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tetap mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Innallaha azza wa jalla yuhibbu an yuhmada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Allah mencintai kepada hamba-hamba yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu Al-Fagir
ngaji sama kakek Al-Fagir di rumah ya. Itu kakek Al-Fagir bilang, ya, afdhalud du'a alhamdulillah, kata beliau. Paling utamanya doa udah, ya. Paling utamanya doa ketika kita pengen doa ke Allah Subhanahu wa taala, dan ketika doa Allah itu cinta sama kita, itu ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Di situ Allah cinta banget sama kita. Ya. Wa harajat Dailami marfu'an, dan di dalam hadis yang lain daripada Al-Imam Ad-Dailami radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bih liyuthiba hamiduhu wa ja'alal hamda li nafsihi dzikran wa li ibadihi dzukhran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyenangi kepada suatu pujian yang dijadikan pujian tersebut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, liyuthiba hamiduhu. Apa? Untuk memberikan balasan kemuliaan bagi orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebetulnya Allah tuh enggak butuh sama pujian kita. Sebetulnya seperti itu. Allah enggak butuh pujian kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan amal kepada kita. Kalau kita pengen mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, amalkan ini. Begitu. Bukan berarti ketika Allah menyampaikan kepada kita seperti itu, Rasulullah SAW mengajarkan ajaran-ajarannya kepada kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada pujian kita. Tapi kita butuh kepada kemuliaan yang Allah muliakan kepada hambanya agar kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Jadi kita harus paham di sini. Kita perlu pahami. Jangan sampai salah di dalam memahami. Jangan sampai ketika kita mendapatkan hadis yang seperti ini atau ajaran penyampaian daripada guru muallim kita semua, terus di sini kita menilai Allah berarti butuh kepada pujian kita. Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Allah enggak butuh pujian kita. Tapi di sini nilainya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba di mana hamba ini apa? Memuji kepada Tuhannya. Dan di situ tidak hanya Allah berikan kecintaan dari Allah kepada hamba yang sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah akan berikan balasan kemuliaan di mana ketika manusia memberikan kemuliaan kepada manusia yang lain, kemuliaan tersebut akan binasa. Contoh, seorang pemimpin negara misal. Pemimpin negara ini ada periodenya, ya, ada masanya, ada jenjangnya. Tidak selamanya menjadi seorang pemimpin negara. Ya, kalau di negara Indonesia, ya contoh ya, ini contoh ya, Al-Fagir tidak membahas politik, tidak. Ya, sama sekali Al-Fagir tidak membahas politik. Cuman ini contoh aja. 2 kali periode, ya 2 kali terpilih menjadi seorang pemimpin negara misal. Itu sekali memimpin waktunya jatah dia menjadi pemimpin negara 4 tahun misal. Setelah 4 tahun dan misalkan dia mencalonkan kembali untuk menjadi pemimpin negara, terus terpilih 4 tahun lagi ke depan, apakah dia masih menjadi pemimpin negara? Dia mendapatkan kemuliaan menjadi seorang pemimpin negara, menjadi orang yang nomor 1, dinomorsatukan di negaranya. Ya, di mana di masa zamannya dia ketika seorang rakyat yang hidup di negaranya tidak mengenali siapa pemimpin negaranya, itu dikatakan bagi warga tersebut, engkau hina. Karena engkau tidak mengenal kepada pemimpin negara engkau. Berarti kan dimuliakan ini ceritanya. Tapi dimuliakannya ada jenjang waktunya. Akan binasa. Akan selesai kemuliaan tersebut. Tetapi beda dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kemuliaan tersebut kepada hamba-hambanya. Kita lihat apa Toha?
ayahanda mulia daripada guru kita. Dari masa mudanya beliau muliakan diri beliau untuk beliau habiskan masa hidupnya untuk mengkhidmahkan diri beliau kepada guru-guru beliau. Beliau sibukkan menuntut ilmu agama. Beliau sibukkan untuk mencari keberkahan dari para ulama-ulama, para guru-guru beliau, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zaman beliau. Keliling ke sana kemari, sibuk tuh. Sehingga dengan amal-amal yang terpuji daripada amal beliau yang beliau amalkan di dalam masa hidup beliau itu, Allah berikan kemuliaan kepada beliau, kemuliaan yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan beliau sampai ketika wafatnya pun ya dikenang nama beliau. Bahkan ya kita bertawasul kepada beliau. Ya, kita meminta wasilah dengan wasilah beliau, semoga hajat kita kabul, seperti itu. Karena beliau adalah salah satu seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dengan Al-Ustadzul Imam Al-Habir Al-Kutub Hujjatul Islam Al-Habib Abdul Qadir bin Habib Ahmad bil Fiqih radhiyallahu an Malang. Ya. Dari masa mudanya beliau, di umur 8 tahun atau 9 tahun beliau sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di waktu umur yang seperti itu beliau sudah menjadi mufassir. Ya, mufassir, ya. Dapat julukan mufassir itu enggak gampang, ya. Ahli tafsir kitab, ya, ahli tafsir Al-Qur'an. Ya. Kita di umur 8-9 tahun ngapain gitu ya? Ya, Masya Allah, ya. Harus banyak-banyak istighfar kita. Ya, banyak meminta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mufassir beliau. Dengan sebab apa? Karena mujahadahnya beliau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, memuliakan kekasihnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan amal-amal yang beliau amalkan ini di masa kecilnya, dari umur 8 atau 9 tahunnya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah kepada beliau untuk menjadi seorang ulama yang ahli tafsir. Masya Allah. Ya. Bagaimana cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kita jaga ini agama. Ya. Kita amalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada kita. Ya. Dan kita jaga diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berusaha semaksimal mungkin kita jaga diri kita daripada amal-amal yang makruh. Seperti contoh makan sambil berdiri, dijaga. Ya, teriak-teriak, ya dijaga. Ya, manggil temannya teriak gitu. Ini makruh. Ya, qadil hajah sambil berdiri makruh. Ya, masuk masjid pakai kaki kiri makruh. Ya, masuk kamar mandi pakai kaki kanan makruh. Tinggalkan, berusaha, gitu. Ya. Wa fil Badrul Munir, dan di dalam kitab Badrul Munir, anhu alaihi salam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengaman, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya daripada hilangnya nikmat tersebut. Ya. Contohnya ketika kita diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, sangat agung ini, untuk bisa sholat berjamaah, untuk bisa membaca Al-Quran,
untuk bisa menghidupkan malam-malamnya dengan ngaji bersama, dijaga nikmat tersebut. Dengan apa menjaganya? Dengan salah satunya tidak bermalas-malasan. Dengan salah satunya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu caranya tidak meninggalkan amal-amal tersebut. Ini salah satunya. Ya. Dan juga ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah salah satu bentuk kita rasa terima kasih kita, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita semua. Dan dengan amal ini, dengan bersyukurnya kita, memujinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, itu bisa menjadi penjaga untuk diri kita daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar dijaga nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nikmat dari diri kita. Ya. Kalau kata ulama tuh ada yang bilang seperti ini. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'amah. Ya. Jika engkau sedang diberi nikmat yang berlimpah ruah, diberi nikmat yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat ibadah, sholat bisa tepat waktu bahkan berjamaah, setiap hari bisa membaca Al-Qur'an, setiap hari bisa mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bisa sholat sunnah daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh guru-guru kita, daripada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Far'aha, jaga nikmat tersebut, jangan disia-siakan gitu. Fa innal ma'asi tuzilun ni'amah, karena ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan perbuatan maksiatnya tadi, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu bakal dicabut. Ya, bakal dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Misal gitu. Mu'alim, ketika antum menyampaikan ya in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzillun ni'amah. Ya. Alhamdulillah saya sholat 5 waktu berjamaah. Baca Al-Quran juga bareng-bareng. Ya, beberapa hari sekali alhamdulillah khatam baca Al-Quran. Ya gak? Terus puasa juga alhamdulillah saya nggak bolong dari awal Ramadan sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Tapi saya tuh suka maksiat. Ya, saya suka nganiaya teman saya, suka mencaci maki teman saya, menyakiti hati teman saya. Ya. Saya suka ngelihat yang haram-haram. Katanya kan kalau maksiat nikmatnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Mu'alim, saya tadi udah maksiat. Mana saya nggak lihat nikmat-nikmat yang saya dapatkan dari Allah tuh dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Misal bilang kayak gitu. Ya. Berbicaranya kamu, beraninya kamu menyampaikan kata-kata tersebut keluar dari mulut kamu itu sudah sedang dicabut nikmatnya. Mungkin antum bisa tanya, kok bisa Mu'alim? Merasa amannya dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk dicabutnya iman dari dalam diri orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waliyadzubillah. Ya, istijraj. Kasarannya amal ibadah yang dibuat sama dia sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Ya karena menganggap remeh kepada maksiat. Ya, sekecil apapun itu maksiat, kalau itu masuk dalam kategori maksiat, sesuatu hal yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hal yang membuat Allah murka kepada dia, maka itu apa? Adalah dosa. Ya, nggak bisa ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dicampurkan ya dalam satu tempat dengan kemaksiatan. Seperti minyak sama air. Ya. Bisa bersatu? Nggak bisa. Kalau bersampingan bisa, kalau bersatu tidak.
Begitu. Sama halnya dengan kalau dalam ilmu nahwu itu idhofah sama tanwin. Ya. Coba yang udah pernah belajar, yang udah belajar bukan pernah. Yang udah belajar nahwu masuk udah lewat bab idhofah sama tanwin. Ada idhofah itu dengan tanwin berkumpul menjadi satu dalam satu tempat? Enggak ada. Ya. Kenapa? Karena sudah disampaikan sama ulama ahli nahwu juga, ana tanwin wa anta idhofah fa aina ma tarani la tahullu makaniya. Kata ulamanya begitu. Ya. Ana ni tanwin, ente idhofah. Ya. Ente tanwin, ya. Ana tanwin, ente idhofah. Ya. Ente idhofah. Ya, kamu idhofah. Ketika di tempat tersebut aku berada, maka kamu tidak boleh menempati tempatku. Seperti itu. Kasarannya kayak gitu. Jadi kalau udah ada tanwin di situ nggak ada idhofah. Kalau di situ idhofah tidak ada tanwin. Ada idhofah yang berharakat tanwin. Yang udah belajar idhofah, bab idhofah. Ada idhofah yang berharakat tanwin. Nggak ada. Ya. Tidak bisa berkumpul menjadi satu antara tanwin dengan idhofah. Begitu. Sama halnya dengan seseorang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sang pelaku maksiat, ya. Amal ibadahnya baik, bagus, mulia, tapi ketika dia bermaksiat, maka amal baik ini akan dihapus dengan maksiat-maksiat yang dibuat oleh dia. Kasarannya menjadi sia-sia seperti itu. Makanya ketika ada orang yang bilang, yang seperti Al-Faqir barusan sampaikan, contohkan itu, ya, dia sholat 5 waktu, alhamdulillah tepat waktu, baca Al-Quran, alhamdulillah setiap bulan Ramadan dia selalu khatam, ya, qiyamul lail dibuat sama dia, ya, tapi dia terus maksiat aja, ya, terus dia berani bilang kayak gini, Mu'alim katanya kalau maksiat nikmatnya bakal dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Mana? Saya ibadah alhamdulillah lancar-lancar aja, baca Al-Qur'an alhamdulillah khatam. Ya, puasa alhamdulillah enggak batal puasa. Katanya dicabut nikmat ininya sama Allah Subhanahu wa taala, tapi saya ngerasa biasa-biasa aja, kenapa-napa. Loh, merasa amannya kamu daripada murka Allah Subhanahu wa taala itu udah salah satu bukti bahwa Allah sedang mencabut iman kamu daripada diri kamu. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Kasarannya dia enggak percaya sama murka Allah Subhanahu wa taala, dicabut. Nah, kalau udah iman yang dicabut enggak main-main. Ya, apa nikmat terbesar yang kita dapatkan? Ya, setelah kita mendapatkan agama Islam, agama daripada agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab, kepada para malaikat, ya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadarnya kan? Al-iman. Kalau iman yang udah dicabut, gimana? Hah? Ketika nikmat dunia dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada masalah. Di masa yang akan datang kita di akhirat nanti enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah, tapi kalau sudah iman yang dicabut, bagaimana nasib kita nanti hari akhirat nanti? Ya. Bagaimana nanti kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Ya. Jadi cara kita menjaga nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita, itu dengan memuji kepada Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sering kita baca alhamdulillah gitu. Ya.
Alhamdulillah, ya. Antum harus bersyukur. Ya, belum tentu nanti ketika antum pulang ke rumah jam segini masih ngaji. Ya. Benar enggak? Belum tentu ba'da asar sore-sore ngaji Quran bareng-bareng, mutolaah kitabnya. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Belum tentu sebelum maghrib ya buka puasa bareng-bareng. Belum tentu. Ya. Pesantren nih udah paling nikmatnya tempat. Kalau antum mau tahu, pesantren tuh adalah paling nikmatnya tempat. Kenapa? Masuk dalam hadisnya Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala halakuz dzikri. Nih, pesantren adalah salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam dunia. Belum masuk surga, tapi kita sudah diberi nikmat sama Allah bisa berkumpul bersama di dalam surga Allah yang ada di alam dunia. Nikmat. Makanya kalau ada orang nggak betah di pesantren itu perlu dipertanyakan. Kenapa ente nggak betah di surga Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, afwan ya. Afwan banget sebelumnya. Biasanya kalau nggak betah di pesantren itu salah satu penyebabnya banyak masalah. Nah, masalah ini itu timbul salah satu penyebabnya adanya dia melakukan sebuah pelanggaran di pesantren. Akhirnya kabur. Nggak betah di pesantren. Ya. Coba deh. Ya, kita tafakur bareng-bareng. Apa sih nikmatnya kita melanggar pesantren itu? Ya, misalkan ada yang bawa HP. Apa sih nikmatnya bawa HP ini apa? Ya. Apakah ada di dalam hadisnya Rasulullah SAW beliau menyampaikan kalian semua harus wajib punya HP? Kan tidak. Ya. HP ini kecil, tapi nanti hisabnya, perhitungannya di hadapan Allah itu bisa menjadi besar. Bahkan bisa menjadi dosa besar. Iya. Ya, makanya antum salah satu nikmat bagi antum semua nggak punya HP, nikmat. Ya, mualim nggak bisa gaya, nggak bisa lihat sosial media, ya nggak bisa punya Instagram, Facebook dan sebagainya. Ya, nggak bisa ngeliat keindahan-keindahan dunia nanti. Kata siapa? Ya. Pengen masuk surga cepat gak? Ini nggak ada yang jawab, berarti nggak ada yang mau masuk surga nih. Ya. Pengen masuk surga cepat gak? Yang belakang, pengen masuk surga cepat gak? Ini ada ya dalam hadis ada. Ya. Orang yang paling cepat masuk surga adalah orang yang tidak mengenal dunia. Ayo. Ya, orang yang paling cepat masuk surga adalah orang yang tidak mengenal dunia. Ya. Atulim berat. Ya. Berat lim. Ya, susah itu mah. Ya bukan susah. Ya. Apa susahnya? Gampang loh. Pengen nggak kenal dunia udah ngaji yang benar, ibadah yang benar, ikutin aja ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam pesantren. Ya nggak sibuk mikirin dunia. Ya mau model gimana aja HP tiap tahun keluar bodo amat. Ya mau gimana aja orang punya Instagram ada followersnya banyak dan sebagainya, ini ngetren ngehits dan sebagainya bodo amat. Gampang kan? Intinya bodo amat aja udah. Nggak usah ngehawil omongan orang. Kamu nggak punya Instagram. 2021 nggak punya Instagram. Aduh. Jangan dengerin. Ya. Kamu nggak punya Facebook. Ya Facebook itu ada udah dari tahun berapa? Kamu sekarang nggak punya Facebook. Udah 2021 masih belum punya Facebook. La haula wala quwwata illa billah. Malaikat nggak bakal nanya. Facebook kamu namanya apa? Nggak bakal ditanya. Instagram kamu namanya apa? Nggak bakal ditanya. Ya pengikutnya udah berapa? Nggak bakal ditanya. Ya. Nggak bakal ditanya. Itu semua nggak bakal ditanya.
Justru dengan adanya model seperti ini, kalau kita tidak mempunyai ilmu yang mumpuni untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut agar bisa menjadikan kita sebagai pendorong penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah, bisa menjadi maksiat kepada kita. Berapa banyak orang maksiat dengan Instagram? Berapa banyak orang maksiat dengan Facebook? Ditambah lagi sekarang ada TikTok. Astagfirullahaladzim. Ya, itu aplikasi syaitan. Ya, diem di rumah, nggak ngapa-ngapain, bisa maksiat, bisa, gampang banget. Ya, gampang. Ya, tinggal aja buka aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Ya. Orang dulu pengen lihat cewek cantik lewat susah. Orang dulu. Ya. Kenapa? Karena orang dulu menjaga sekali di dalam syariatnya. Ya, orang sekarang ya, iya benar. Ya, kalau Afan yang banat ya, ini tidak ada niat buat merendahkan kepada martabat wanita, tidak, ya. Dan kalian sebagai santri putra ya, tolong jangan salah di dalam memahami apa yang Al-Fagri sampaikan. Ada cewek pakai hijab, pakai jilbab, tapi pakaiannya Masya Allah. Ya. Afwan. Sekarang antum perhatikan. Pabrik kain itu emang produksi kain itu limited edition. Apa ngebuatnya itu terbatas pakaian bahan kainnya? Kan tidak. Ya. Ketika kita bilang, Mbak tolong dijaga auratnya. Saya udah pakai jilbab. Saya udah pakai pakaian tertutup. Apa salah lagi? Ya. Saya sudah menutup aurat. Lihat aja kulit yang ada di bagian tubuh yang harus tertutup sama aurat, saya tutup sama pakaian saya. Bukan itu masalahnya. Ya. Benar, udah ketutup auratnya, tapi yang menjadi masalah pakai yang Anda kenakan itu membentuk kepada bentuk tubuh Anda. Gitu. Paham? Coba. Ya, ini bagaimana? Gitu. Ya. Jadi orang zaman sekarang ini di dalam memahami hukum agama, hukum fikihnya tentang satrul aurah, menutup aurat, khususnya wanita, ya, itu kurang. Ya, contoh. Itu contoh. Nah, ini baru dalam bab fikih. Antum di sosial media, ya ngeluh, ya lagi pusing, lagi sakit, ya difoto, scrap gitu, buat story, lagi baring. Apakah itu yang diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita lagi sakit, apakah begitu Rasulullah ngajarkan kita ngeluh ke manusia? Boleh mengeluh, aku lagi sakit. Aku lagi ini saya boleh, tapi tidak berlebihan seperti itu. Ketika kita tertimpa musibah, yang harusnya kita buat bukan buat story seperti itu. Beda kalau kita minta doa, Al-Fagir sedang sakit, mohon doanya, semoga Al-Fagir cepat sembuh, boleh. Ya, bukan dibuat story, ngeluh, ya. Apalagi sampai ada yang ngomong kotor, ya. Bahasanya kasar gitu di post story. Apa manfaat faedahnya? Amal jariah. Antum mungkin ada yang tanya, mualim kok bisa menjadi dosa jariah? Kalau ada anak kecil, dia udah punya sosmed, dia ngeliat storynya antum lagi buat story ngomong kotor, diikuti nama dia, diikuti nama generasi terusnya. Bagaimana nasib negara kita? Masih kecil, masih bocah, udah ngomong kotor. Sebab siapa? Sebab
anak yang lebih tua dari dia umurnya, orang dewasa, orang gede-gedenya di masa itu udah ngajarin yang nggak benar. Jadi sosial media ini bahaya juga kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik, gitu. Nah, kita harus belajar bagaimana cara bersyukurnya kita dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut untuk mendorong kita di dalam kebaikan, di dalam menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bukan hanya sekedar di-download ya buat ngepost, buat story dan lain sebagainya, update dan lain sebagainya. Bukan hanya begitu. Kita bakal ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, "Madza ta'mal fi Instagram? Wa madza ta'mal fi Facebook? Wa madza ta'mal fi TikTok?" Buat apa ente? Ya. Joget-joget nggak jelas. Ya. Al-Faqir di sini menyampaikan bukan merendahkan, tapi kita bertafakur. Kita bertafakur sekarang. Kita renungkan bareng-bareng, kita pikirin apa manfaatnya. Apa yang kita dapat selama ini manfaat daripada Instagram. Al-Faqir yakin seyakin-yakinnya. Mayoritas bukan minoritas. Kalau mayoritas berarti lebih banyaknya dari antum semua, santri putra, santri putri semua pada punya Instagram, Facebook. Ya, kalau TikTok Allah alam. Ya. Ya. Al-Faqir yakin seperti itu. Ya. Sekarang Al-Faqir tanya sama antum. Ya, apa yang udah antum dapatkan dari Instagram? Apa yang udah antum dapatkan dari Facebook? Apakah banyak manfaat yang antum dapatkan? Atau bahkan dosa yang antum dapatkan dari aplikasi-aplikasi tersebut? Gitu. Ya. Kan kita lagi ngebahas apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang udah kita dapatkan manfaat daripada aplikasi-aplikasi tersebut yang ada dengan HP kita itu? Ada manfaat yang didapatkan enggak? Kalau seandainya kita waktu itu sedang mentafakuri, kita sedang renung ya di dalam diri kita punya aplikasi itu enggak ada manfaat yang kita dapatkan, malah dapat maksiat banyak, ya baru buka aplikasinya udah maksiat. Itu jalan terbaik, solusi terbaik, nggak pakai aplikasi lagi udah. Kenapa? Karena kalau pakai aplikasi menambahkan diri saya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Yang salah langkahnya kita itu jeleknya sifat kita ini terkadang ngikut yang lagi tren pada waktu itu. Kita kasarannya nggak punya prinsip gitu. Kita nggak punya prinsip sendiri gitu. Jadi kita ikut-ikutan aja. Ini salah, ya. Karena di dalam ajaran kita itu nggak ada kata-kata yang lagi ngetren ini nggak ada. Ya, agama Islam, pendidikan agama kita, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didikan guru-guru kita semua ya ini udah. Mau berubah zaman seperti apa, bagaimana model dan sebagainya, tetap agama Islam ya seperti ini. Ya, kayak kita nih kayak lihat model-model pakaian sekarang. Nih yang model baju sekarang yang lagi ngetren gitu ya. Ya, teman bilang, ente ini kemana-mana pakai sarung mulu, kemana-mana pakai kopiah mulu. Abis sunat lu. Ya. Secara tidak langsung dia menghina kepada agama dia sendiri. Kalau antum bertanya, sarung, ya coba yang udah belajar kitab Tarikhul Hawadits karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu an, izar termasuk pakaian yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang kayak gitu, pakai sarung baru selesai sunat. Ngeledek kan? Bercanda, cuman kalau dipercandain kayak itu kan kadang orang ada yang sakit hati. Iya kan? Itu secara tidak langsung kan dia
lagi ngehina agama yang dia anut sendiri gitu. Bahayanya lisan. Bahayanya lisan. Ini pakaian sunnah. Kenapa? Salah. Gak zaman sekarang sarung apa sarung? Celana tuh, celana jeans tuh lihat. Ya. Sarung. Ya. Digitukan misal gitu ya. Antum digitukan. Ya, terus pakai kopiah. Kopiah. Mau ceramah lu pakai kopiah. Topi gaul 2021 masih pakai kopiah. Digitukan misal. Tidak ada cerita seperti itu di dalam ajaran-ajaran kita dengan model pakaian tuh nggak ada. Ya. Seperti yang waktu Al-Fakir pernah dengar itu ya di salah satu pengajian, ada salah satu anak muda, dia itu pakaiannya kebetulan itu cewek ya, perempuan kebetulan. Jangan gitu ya, nggak boleh, ya, nggak boleh kayak gitu ya. Dia pakai celana, terus pakai kemeja, pakai jilbab, ya. Ditanya, kamu kenapa pakai pakaian seperti itu? Ya, ini saya pakai pakaian model zaman sekarang. Ya, paham? Pakai pakaian model zaman sekarang. Ya, salah udah. Salah. Ya, salah. Kenapa? Karena banyak daripada model-model yang ada pakaian zaman kita sekarang ini itu lebih banyaknya apa? Menentang kepada agama. Gitu. Menentang kepada agama. Salah udah. Ya, kalau kita pengen model-modelan ya dari pakaian, orang yang ada hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, pakaian yang dipakai sama mereka lebih bagus, lebih indah dari pakaian yang kita pakai, yang ada zaman sekarang. Ya, bahkan mereka pakai pakaiannya sutra, bukan sutra KW, bukan. Ya, sutra, ya, yang per meternya itu puluhan juta. Ya. Mahal gitu. Kalau mau model gaya-gayaan gitu ya. Gitu. Jadi intinya ya, dari kembali ke pembahasan aplikasi tadi itu, ketika kita merasa terpengaruh buruk dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut, maka lebih baiknya, alangkah bagusnya buat kita pribadi gitu ya, buat diri pribadi ya, buat kepribadian masing-masing gitu ya, lebih bagusnya untuk tidak mempunyai aplikasi tersebut. Kenapa? Karena itu tadi menjadi madharat, menjadi bahaya bagi orang tersebut. Kalau dia punya aplikasi tadi, menjadikan dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rajin ibadah, baca Al-Qur'an, habis asar baca Al-Qur'an sampai maghrib, masya Allah ya, kena HP, punya Instagram, punya Facebook, ya. Akhirnya yang dipegang bukan Quran lagi, Facebook sama Instagram. Scroll gitu. Ya. Buat story dan sebagainya gitu. Hilang Qurannya. Nah, ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi bahaya buat kita. Coba antum renungin deh. Kalau udah di rumah, lebih banyak megang kitab Al-Quran apa HP? Ya. Kasarannya nih, walaupun antum masih jomblo gitu ya, walaupun antum masih jomblo, itu kayak antum tuh lagi pacaran sama HP, kemana-mana dibawa. Ya, ku makan, ku ingat kamu. Ya, bangun tidur, ku ingat kamu. Mau tidur, ku ingat kamu. Ya, kemana-mana dibawa. Bahkan ini buruknya sampai ke kamar mandi aja lagi qaudil hajah dibawa. Gitu. Ya. Makanya alangkah bagusnya
sangat mulia sekali bagi kita semua, Al-Fagir khususnya, kita semua udah bagusnya di pesantren. Kenapa? Susah mau maksiat. Susah mau maksiat. Ya, lebih banyaknya taat. Al-Fagir kan pernah bilang di malam Kemisan itu ya, lebih baik kita itu masuk surga secara terpaksa daripada masuk neraka dengan apa? Pasrah. Udah. Masuk neraka, yaudah deh masuk neraka. Ya, pasrah masuk neraka. Iya deh, nggak apa-apa masuk neraka. Mendingan kita masuk surga terpaksa kita. Dipaksa beramal taat, dipaksa sholat berjamaah, dipaksa baca Al-Quran, dipaksa ngaji. Ya, Al-Fagir yakin, seyakin-yakinnya, udah nggak ada prasangka husnudzon udah. Al-Fagir yakin, sebagian dari antum nih waktu sebelum ngaji sekarang itu hadirnya ngajinya terpaksa. Ya, kurang semangat. Tapi lebih baik seperti itu daripada apa? Daripada kita maksiat semangat gitu ya. Lebih baik seperti itu, kita dipaksa diri kita masuk untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik gitu. Makanya guru-guru kita semua ya, ketika kita mau pulang ke rumah, beliau semua menangis bukan karena takut ditinggalkan sama antum, bukan. Guru kita menangis karena khawatir. Nanti kalau sudah di rumah, apakah iya dia masih membaca Al-Quran? Apakah iya dia sholat 5 waktunya masih berjamaah tepat waktu? Apakah iya malamnya masih qiyamul lail, sholat tahajud, mendoakan kedua orang tuanya? Itu yang menjadikan menangisnya guru-guru kita. Ya. Kita kan mungkin nggak pernah berpikir ke sana, tapi guru kita seperti itu. Almarhum Allah yarham Muallim Syukri Zaini, salah satu guru besar, ya, guru mulia daripada salah satu murid Al-Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Fikih Malang, Muallim Syukri, ya. Itu beliau kalau waktu perpulangan, ya perpulangannya anak pesantren Darul Hadis, itu nganterin anak-anak sampai masuk ke bis, ya. Sampai masuk ke bis, sampai mereka baru jalan bisnya baru beliau pulang ke rumah. Itu nangis, muallimnya nangis, ya. Muallim antum jangan nangis, kita insya Allah Syawal semua insya Allah balik semuanya. Beliau bilang anak nangis bukan karena takut ditinggal sama ente orang. Itu tadi, anak takut nanti ente sholatnya gimana, sholat waktunya masih tepat waktu nggak, masih jamaah nggak, baca Al-Qur'annya masih dibaca nggak Al-Qur'annya, gitu. Masyukri seperti itu. Terlebihnya terkhususnya sama Hatul Ustadz Al-Habib Muhammad bin Fikih radhiyallahu anhu. Nah, beliau lebih khawatir lagi, ya. Sehingga Malam Syukri beliau waktu itu bilang, nanti kalau udah nyampe rumah kasih kabar ke saya, Muallim Al-Fagir udah sampai rumah, gitu. Nanti kalau lebaran kirim surat ke pesantren, gimana keadaan di rumahnya, tentang amal ubudiyah amal ibadahnya, gitu. Sampai seperti itu guru kita memperhatikan kita, ya. Kalau kita gimana memperhatikan guru kita? Nah, ya, oleh karena itu, ya, kita ini diberi nikmat sama Allah tuh sangat banyak sekali. Jadi tugas kita adalah pintar menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita, bersyukur, ya, dijaga nikmat tersebut, ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Seseorang yang memakai suatu pakaian terus dia membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa daripada dosa yang telah lalu. Antum renungkan, ya, antum renungin deh. Kita pakai pakaian, ya, terus ketika kita sedang memakai pakaian, udah dipakai nih pakaian, terus kita baca doa memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allah ampuni dosa yang telah lalu daripada dosa yang kita telah buat. Ini kita baru berterima kasih dengan satu nikmat yang kita tahu nikmat tersebut. Pakai pakaian. Alhamdulillah dikasani hadza tsauba min ghairi hauli minni wala quwwah. Allah ampuni dosa yang telah lalu daripada dosa kita. Bagaimana kalau seandainya setiap nikmat yang Allah berikan ke kita, kita alhamdulillah. Kita sampaikan kepada Allah rasa terima kasih kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat, nilai, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita. Makanya harus pandai-pandai menjadi hamba yang bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa afdhalul mahamidi an yaqula, dan paling utamanya lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang yang bagus buat dibaca itu apa? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nih, ya, antum ingat-ingat ya. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, jadi kalau lagi membaca membaca hamdalah, baca lafaz ini. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Lama warada, tatkala ketika datang sebuah riwayat, annallaha lamma ahbata Adam ilal ardi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Allah Adam ke bumi, ya, Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya, alimnil makasib, ya, ajarilah aku pekerjaan-pekerjaan, ya, amal-amal gitu ya. Wa alimni kalimatan, dan ajarilah aku kalimatan, sebuah kalimat, tajma'u li fiha al-mahamid, yang engkau akan kumpulkan dengan kalimat tersebut, ya, di dalam satu kalimat itu pujian-pujian kepada engkau gitu. Jadi dengan satu kalimat ini terkumpulkan di dalam satu kalimat, ketika dilafadzkan kalimat tersebut itu terkumpulkan semua pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, angul salasan, ya, inda kulli sabahin wa masain, agar Nabi Allah Adam alaihissalam itu membaca sebanyak 3 kali di waktu pagi juga di waktu sore, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Makanya antum, ya, kalau pagi itu lagi baca wirdul latif, jangan tidur, agar mendapat keutamaan fadilah orang mengamalkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau waktu sore lagi mau wiridan, antum hadir, jangan di kamar mandi atau lagi di kamar atau mungkin sembunyi. Jangan. Kenapa? Agar mendapatkan kemuliaan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contohnya. Ya, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ajarilah aku amal-amal dan ajarilah aku sebuah kalimat yang dengan satu kalimat itu engkau kumpulkan di dalam satu kalimat itu semua pujian-pujian kepada engkau ya Allah. Sehingga dengan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam kepada Allah, Allah menjawab apa? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dengan apa? Angul salasan inda kulli masain wa sabah, agar engkau itu membaca, wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, 3 kali, ya, sebanyak 3 kali
di waktu sore dan waktu pagi, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Gampang? Sangat mudah sekali. Ya. Dan memang ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, Allah ingin sekali memudahkan kepada kita. Allah enggak ingin menyulitkan kita. Jika kita mendapati diri kita ada kesulitan di masa hidup kita, di masa hidup kita sekarang ini, ya sulitnya kita mendapatkannya kita sebuah kesulitan, itu di situ adalah ada halnya bagi orang yang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafaratudz dzunub. Ya. Pelebur dosa. Raf'ud darajat, diangkat derajatnya. Susahnya kita aja mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan kita. Makanya kita harus sering belajar yang namanya husnudzon, berbaik sangka. Apapun itu yang terjadi dengan kita, husnudzon, berbaik sangka, ya. Udah nelpon ke orang tua, ikhtiar, pengen bisa punya uang jajan, belum dapat uang jajan, husnudzon, Allah pasti ngasih. Ya, terus aja baik sangka. Gitu. Lagi susah, lagi sulit belajar. Kayak antum nih, sulit belajar, sulit ngafal. Terus usaha berbaik sangka kepada Allah, Allah bakal ngasih kemudahan di dalam menghafal dan belajar ilmu agama. Ya, terus gitu, berhusnudzon. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin tidak. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, seseorang yang berpasrah diri, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Pasrah sama Allah, tawakal. Ya. Apapun yang menimpa kita, masalah apapun itu, ya, terlebihnya kita lagi menuntut ilmu agama, ya. Minta sama Allah kemudahan dalam menuntut ilmu agama, ya. Malas ta'lim, malas ibadah dan sebagainya, datang ke Allah, minta sama Allah dimudahkan diri ini untuk bisa melangkah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jangan dibuat susah, ya. Kita punya Allah, ya. Orang yang hidupnya susah, yang hidupnya sulit, itu menjadi pertanyaannya apa? Berarti dia tidak menjadikan Allah nomor satu di dalam kehidupannya. Kita lihat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai pernah mengalami yang namanya enggak makan 3 bulan itu biasa. Di rumahnya enggak dinyalakan kompor di dapur buat masak udah biasa. Tapi Rasulullah SAW enggak pernah ngeluh kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, aku sedang tidak punya apa-apa. Apakah di dalam rumah kalian ada masakan sehingga aku bisa makan bersama kalian? Tidak pernah Rasulullah SAW mengeluh kepada para sahabatnya. Enggak pernah. Justru bahkan Rasulullah yang memberikan kepada para sahabatnya. Sampai ketika Rasulullah SAW beliau wafat, baju perangnya beliau itu sedang dalam keadaan tergadaikan di sisi orang Yahudi hanya demi apa? Demi 1 sok gandum untuk kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam, juga istri-istri beliau. Tuh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau jadikan Allah Subhanahu wa taala nomor 1 di dalam kehidupannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita dalam keadaan sulit, sesulit apapun, sesusah apapun, datang ke Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat, setelah salat doa munajah, meminta pertolongan sama Allah. Begitu. Ya, sama kalau kita lagi sulit susah, amalkan. Gitu. Ya, ini adalah salah satu bentuk terima kasihnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang kan? Setiap sore sama pagi, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. 3 kali. Sore 3 kali, pagi 3 kali. Kalau dibandingin sama majelasnya antum, sama ngopinya antum, ngobrolnya antum sama teman-teman sama sohib, sejam 2 jam, 3 kali baca alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, nggak nyampe 5 menit. Semenit udah selesai. 60 detik selesai itu 3 kali. Kalau bisa diamalkan. Ya. Juga baca ya hayyu ya qayyum 100 kali. Kalau bisa diamalkan, jangan ditinggalkan. Fadilahnya apa? Ya, kata yang mulia Samahatul Ustaz Al-Habib Muhammad Bil Fiqih, wa ta'anallahu bituli hayati, ya. Beliau adalah salah satu putra Al-Ustadzul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Bil Fiqih radhiyallahu anhu Malang, ya. Jadi salah satu putra yang mulia Al-Imamain radhiyallahu anhuma. Beliau bilang, orang yang membaca ya hayyu ya qayyum di bulan Ramadan sebanyak 100 kali, insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau orang di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, setiap hari baca ya hayyu ya qayyum 100 kali, insya Allah dia bakal dapat malam Lailatul Qadar. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Rabbana